Saya sampaikan shalom. Selamat pagi, selamat beribadah dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Karena sudah di waktunya, mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berikan Tuhan selalu.
Saya mohon pendeta inilah yang kami rasakan dalam kehidupan kami, Tuhan. Engkau selalu menyediakan pertolongan di dalam kehidupan kami, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan sedetik pun dalam kehidupan kami. Engkau selalu menjaga kami, melindungi kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Musim boleh berganti, tetapi kesetiaan Tuhan tidak berubah di dalam kehidupan kami. Bersyukur pada pagi hari ini untuk kesempatan yang Kau anugerahkan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menghampiri tahta kasih karunia-Mu lewat ibadah yang Kau sediakan kepada kami pagi hari ini. Dan biarlah lewat ibadah ini kami semakin mengenal kepada Tuhan. Lewat ibadah ini kami semakin mengerti akan kehendak Tuhan, dan kami boleh berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon berkat-Mu nyatakan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini, karena kami perlu akan Tuhan di tengah-tengah dunia yang saat ini sedang galau. Biarlah Engkau selalu ada bersama dengan kami, memberikan ketenangan, memberikan ketenteraman di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Untuk itu kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang mulia ini, baik leader, singer, pemain musik, ketua LCP, demikian pula paduan suara maupun hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau sucikan kami, Engkau kuduskan kami, Engkau layakkan kami untuk mengemban tugas yang mulia ini, sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan sebagai hamba-hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara kami yang lain yang saat ini mungkin masih dalam perjalanan untuk menuju ke tempat ini, Tuhan jaga, lindungi, sertai, tuntun dan bimbinglah mereka, supaya segera tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Segala pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, bahkan ingin merebut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan lewat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam kuasa-kuasa yang bukan dari Allah dalam bentuk apapun, kami tolak, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Dan Roh-Mu yang kudus menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat Tuhan lewat ibadah pagi hari ini seutuhnya boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap gereja-gereja-Mu yang saat ini sedang mengadakan ibadah yang sama itu kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami pagi hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Silakan duduk kembali. sekali lagi saya sampaikan shalom. Yang di atas shalom. Tuhan Yesus selalu menolong kita. Tuhan selalu jaga kita, melihara kita dari dulu sampai sekarang ini. Maka dari itu biarlah hidup kita ini berkenan bagi Tuhan. Biarlah hidup kita ini tidak terus mendukakan hati Tuhan. Biarlah apapun yang keluar dari setiap tutur kata kita, perilaku kita adalah firman Tuhan yang dapat memberkati dan membawa berkat. Amin. Saya udah tidak dibantu bangkit berdiri kembali. Yang nggak kuat boleh duduk. Kita berikan pilihan.
satu-satunya pengharapan kita akan hati kita, pikiran kita akan menyerahkan satu dengan Tuhan. Untuk itu kita pujikan penolongnya setia.
firman yang diberikan pagi hari ini kami serahkan hamba-Mu Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan Tuhan di dalam hati-Mu, berikan hikmat-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang diberikan kepada kami boleh memuatkan kami, boleh senantiasa Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, oh Tuhan membawa kami untuk lebih lagi Tuhan dalam kami Tuhan melakukan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kuasai hati kami, pikiran kami Tuhan. Kami berserah Tuhan, kami serahkan. Jika masih ada kuasa-kuasa yang ingin mengganggu konsentrasi kami dalam penyampaian firman-Mu, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu yang bekerja Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami menaikkan Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, pagi hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah raya satu yang masih Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan di masa yang kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Dan firman Tuhan pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Tuhan Joko Suwarno. Untuk itu waktu dan tempat saya sediakan. Sidang jemaat yang kasih Tuhan, salam. Puji Tuhan, marilah pada pagi hari ini kita terus belajar tentang firman Tuhan untuk mengisi kehidupan kita. Yang kita tahu pada akhir-akhir minggu ini dunia sedang diguncang oleh peperangan-peperangan yang sedikit mengkhawatirkan. Sebab yang berperang ini bukan negara biasa, tapi bila dikatakan negara dikuasa, ini bisa memicu perang dunia ketiga. Kalau ini tidak terselesaikan, maka akan menjadi bencana yang sangat besar bagi dunia ini. Jadi sebabnya kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita terus membawa diri kita untuk menciptakan suasana damai sejahtera, supaya dengan keberadaan kita dimanapun kita berada dapat menciptakan kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan. Amin. Pada pagi hari ini firman Tuhan saya berikan tema mendapat kebangkitan. Kita akan membaca di dalam kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 39 sampai 40. Demikian firman Tuhan Yohanes 6 ayat 39 sampai 40. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, goal dari setiap pengharapan orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus adalah dibangkitkan pada akhir zaman, yaitu dibangkitkan pada saat kedatangan Tuhan datang yang kedua kalinya. Nah, kapan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya ini? Bahasa kerennya boleh dibilang sebagai hari kiamat. Dan Alkitab memberikan tanda-tanda menjelang hari kiamat. Alkitab memberikan tanda-tanda yang jelas tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, yaitu bangsa berperang melawan bangsa di antaranya.
penyakit yang aneh-aneh. Anak melawan orang tua melawan anak, kasih semakin tidak ada, dan kedurhakaan semakin merajalela. Dan kalau kita melihat tanda-tanda itu, semuanya sudah ada. Tinggal berapa persentasenya yang memenuhi standar dari kedatangan Tuhan. Itu yang kita tidak tahu. Tetapi tentang semua tanda-tanda di dalam Alkitab itu sudah ada. Itu sebabnya mari kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita mengejar target, kita mengejar pengharapan kita, supaya benar-benar nanti pada kedatangan Tuhan yang kedua kali nanti, kita akan bersama-sama dengan Dia. Kita akan dibangkitkan oleh Dia. Sebab tentang kebangkitan ini bukan manusia sebenarnya yang menghendaki, tetapi firman ini mengatakan, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi Tuhan itu sebenarnya menghendaki supaya dari semua yang diberikannya, semua yang percaya kepadanya, tidak ada yang hilang. Itu kehendak Tuhan, luar biasa. Ini menunjukkan betapa dalam kasihnya Tuhan itu terhadap orang-orang yang telah dipilih, orang-orang yang telah dipanggil, orang-orang yang setia terus kepadanya. Jadi Tuhan sudah memberikan janjinya untuk membangkitkan pada akhir zaman. Dan kita mempunyai satu catatan janji dari Tuhan. Dia menginginkan tidak ada yang hilang. Itu kehendaknya. Tetapi semua kubangkitkan pada akhir zaman. Luar biasa. Ini sebenarnya merupakan satu pengharapan yang sangat-sangat indah. Dan harapan inilah sebenarnya yang dikejar oleh semua orang yang beragama. Beragama apapun. Tujuannya nanti pada akhir zaman itu masuk surga. Tidak hanya orang Kristen, tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan sendiri yang mengatakan, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa Dia berharap tidak ada umatnya satupun yang hilang. Itu harapan. Tergantung nanti praktek dan kenyataannya dan umatnya bagaimana. Dan sebab inilah kehendak Bapa, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak, setiap orang yang melihat anak, mungkin sekarang saya dan saudara belum pernah melihat Tuhan Yesus, tetapi dan yang percaya kepadanya, nah ini, walaupun saya dan saudara tidak pernah melihat Tuhan Yesus, tidak pernah ketemu Tuhan Yesus, tetapi iman kita itu percaya kepadanya bahwa Dia adalah Juru Selamat bagi kita semua. Nah, disinilah dikatakan beroleh hidup yang kekal. Dan ini tidak bisa diberikan oleh dunia. Dunia tidak mungkin bisa memberikan kehidupan kekal bagi manusia. Dunia tidak akan mungkin bisa memberikan keselamatan pada hari kiamat nanti. Negara Rusia yang kita sudah tahu kalau tidak semua sebegitu hebatnya peralatan tempurnya. Sedikit saya melihat rudalnya itu, dia punya 5 rudal.
Satu rudal kalau dijatuhkan di Indonesia cukup satu saja, lembut saja, nggak pakai dua. Kemarin itu dirilis satu rudal kalau dijatuhkan di Washington habis Amerika, cukup satu. Lah kalau 5 rudal itu dibagi negara Barat, negara Eropa, negara Asia, benua dan sudah habis, kiamat. Belum nanti balasan-balasan dari yang lain-lain, belum dari Cina, itu juga tidak kalah dengan Mesir. Nah, maka dari itu disinilah kita sebagai orang percaya harus tahu kondisi zaman. Nah, kalau kita sudah tahu kondisi zaman, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku persiapkan untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali nanti? Yang tujuannya untuk membangkitkan, untuk mengangkat kita, menerima, mengangkat kita, memberikan kehidupan kekal. Itulah sebenarnya yang harus kita persiapkan. Dan kita jangan terus berpesta pora dengan dunia. Kalau kita larut dengan dunia lebih berat daripada kita berpaut kepada Tuhan, bahaya. Nah, itu sebabnya sidang jemaat yang dikasih Tuhan, mari pada pagi hari ini kita belajar tentang firman. Dan firman ini bukan hanya untuk saudara, tetapi untuk saya juga, karena saya yang menyampaikan, supaya benar-benar kehendaknya Tuhan ini tidak meleset, benar-benar tepat untuk kita genggam, kita terima sebagai orang-orang yang berhak menerima kehidupan kekal. Kita akan melihat di dalam kitab 2 Petrus 3 ayat 9 sampai 11. Kalau kita sudah sedikit mengenal zaman, apa sih yang harus kita kerjakan supaya kita benar-benar dapat menerima kebangkitan? 2 Petrus 3 ayat 9 sampai 11. Tuhan tidak lalai menepati janji. Janji yang mana? Janjinya Tuhan itu banyak. Tetapi pada pagi hari ini kita berbicara janjinya Tuhan itu akan memberikan kehidupan kekal dan membangkitkan pada akhir zaman. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghadapi supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Kiamat. Ayat 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ini tuntutan firman. Sebab hari Tuhan nanti datangnya secara tiba-tiba, tidak ada yang tahu. Dikatakan seperti pencuri. Ada pencuri yang semaya. Dan dikatakan langit akan lenyap, unsur-unsur dunia akan hangus oleh nyala api, bumi dan segala yang ada di atas hilang lenyap. Jadi semua yang kita lihat pada hari ini nanti akan lenyap oleh nyala api. Saya melihat rudal-rudal manusia ditembakkan saja ngeri, melihat asap ledakan api-apinya ngeri. Apalagi nanti kalau Tuhan sudah menetapkan harinya itu tiba, mau kemana kita? Apakah kita berharap
dengan dunia ini? Apakah kita akan mencari keselamatan dengan apa yang kita punya? Mencari keselamatan dengan kekuatan kita, kehebatan kita, keahlian kita, kekayaan kita? Tidak ada yang sanggup. Yang sanggup hanya Tuhan. Begitu Dia datang kedua kalinya bertemu dengan kita, yang layak di hadapannya untuk dibangkitkan dan diberikan kehidupan. Hanya Yesus yang sanggup. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, Tuhan tidak lalai menepati janji, baik janji kedatangannya maupun janji penyelamatan. Nah, kalau sekarang ini Tuhan belum datang, dikatakan, tetapi Ia sabar terhadap kami, sabar terhadap saya, terhadap saudara. Tujuannya apa? Supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi kalau Tuhan belum datang sampai saat ini memberikan satu kesempatan yang indah bagi kita untuk berbalik dan bertobat, mengejar standar hidup kekristenan, memenuhi standar yang ditentukan oleh firman Tuhan, supaya pada kedatangan Tuhan yang kedua kali nanti kita benar-benar dibangkitkan. Nah, apa standarnya firman Tuhan ini? Yang kita baca, yaitu betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Itulah yang kita kejar di dalam pertobatan kita, sampai kita memenuhi kehidupan, kesalehan dan kesucian. Itu yang harus kita kejar. Jadi kita harus berbalik dari apa yang tidak berkenan, apa yang tidak baik, apa yang belum benar, apa yang belum baik, itu diperbaiki semua sampai memenuhi standar ini. Sebab standar ini ukurannya pada saat dunia ini nanti, langit, bumi dan semua yang sudah akan dihancurkan. Dan inilah standarnya manusia nanti akan ketemu dengan Tuhan. Dan ini bukan merupakan standar yang mudah kalau tidak dikerjakan secara sungguh-sungguh. Sebabnya para hamba Tuhan, Bapak Cornelius, Ibu Cornelius, terus memacu kita. Jangan jadi orang Kristen biasa, harus menjadi orang Kristen yang luar biasa. Kesetiaannya, kasihnya harus kuat supaya memenuhi standar ini. Sebab kalau tidak, pada saat bumi ini hancur, kita belum memenuhi standar, bagaimana nasib kita? Nah, mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selagi Tuhan masih memberikan kesempatan, tetapi Ia sabar terhadap kami, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Tentang ibadah, mari kita ibadah yang setia. Tentang melaksanakan firman Tuhan, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Tentang menjadi orang, bagaimana gaya hidup kita, standarnya adalah sama seperti Kristus. Baik sikap kita, perilaku kita, tutur kata kita, hati pikiran kita. Itulah yang dikatakan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Mungkin tutur kata kita saat ini masih
sering menyakitkan orang. Mungkin sikap kita masih sombong, mungkin gaya kita masih tidak disenangi orang lain, dan sebagainya dan sebagainya. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk berbalik dan bertobat, mendandangi hidup masing-masing, supaya pada saat kedatangan Tuhan, dunia ini lenyap, kita benar-benar menjadi orang-orang yang berbahagia bertemu dengan Dia. Jangan sampai kita seperti 5 gadis yang bodoh, diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, diberikan alat untuk mengikuti sebagai pelayan, tetapi pada saat pengantin itu datang, 5 gadis bodoh itu tidak dikenal oleh pengantin. Karena apa? Karena tidak mau berbalik dan bertobat, alias tidak bisa berjaga-jaga membenahi hidupnya masing-masing. Itu jangan sampai terjadi atas kehidupan kita. Jadi di dalam kekristenan, dalam keimanan, maka dibutuhkan keberanian untuk memilih jalan kehidupan. Karena memilih itu harus satu, tidak boleh semua. Amsal 22 ayat 3. Amsal 22 ayat 3. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Jadi orang yang bijak, kalau melihat itu salah, itu tidak boleh, itu tidak benar, itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, dihindari, ditinggal, dan tidak dilakukan. Tetapi beda dengan orang yang tak berpengalaman, ini orang pasif. Walaupun tidak sesuai dengan firman, tahu itu tidak baik, tidak benar, ditabrak saja, berjalan terus. Nah, disinilah maka kita harus berani memilih. Kalau kita ingin memilih menjadi orang yang bijak, memilih menjadi orang yang pasif, jadi saat kita diberikan waktu oleh Tuhan untuk berbalik dan bertobat, mulai melihat, mengintrospeksi diri. Bahasanya itu metani awal diri, sedikit demi sedikit ditinggalkan sampai semuanya hilang, sampai semuanya hilang. Nah, contohnya saja, kita mengenal atau mengetahui siapa Daud, siapa Saul. Kedua-dua tokoh ini, dua-duanya pernah berdosa, dan bukan dosa yang biasa-biasa, dosa yang besar. Kedua-duanya pernah. Tetapi ketika Daud berdosa, diingatkan, ia menerima dan bertobat, selesai. Beda dengan Saul, ketika melanggar dan berdosa diingatkan, dia menjawab dengan argumentasi yang banyak, karena mungkin pintar ngomong, membela dirinya sendiri, sehingga tidak mau bertobat. Akhirnya dibuang oleh Tuhan. Sama-sama Daud dengan Saul, sama-sama pernah berbuat dosa besar. Nah, saya dan saudara juga pernah berbuat dosa. Tergantung pada saat kita dinasehati, pada saat kita ditegur, mau bertobat atau tidak, atau hanya terus membela diri dengan argumentasi-argumentasi yang menabrak kebenaran firman Tuhan. Nah, pada pagi hari ini, mari kita buka hati,
mungkin masih ada hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan sekecil apapun. Bahasanya tadi, mari kita petakan, kita cari sebisa mungkin untuk kita tinggalkan, supaya pada hari kedatangan Tuhan yang dahsyat itu nanti sudah tidak ada noda di dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang harus memiliki keberanian untuk berdiri, sebab kesabaran Tuhan itu nanti ada batas. Karena kedatangan Tuhan tadi dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya, pasti datang. Dan sebelum datang, mari kita persiapkan hidup kita sebaik-baiknya, supaya kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Dibutuhkan kepekaan rohani untuk terhindar dari celaka. Jadi sekarang jangan menganggap bahwa aman-aman saja. Oh, cara kekristenanku saat ini sudah aman. Belum tentu. Standar aman adalah bagaimana hidup kita ini sudah selaras firman atau belum. Itu baru standar aman. Ayo kita baca Lukas 21 34 Lukas 21 34 sampai 36. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Suatu jerat, sesuatu yang mencelakakan dan mematikan. Dari mana? Sebab yang akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ayat yang menggetarkan jiwa saya yaitu supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ini satu penegasan yang serius. Orang yang bertahan dapat tahan berdiri ini menandakan orang yang kuat. Sebab orang yang belum kuat gak akan tahan berdiri. Jagalah dirimu. Jagalah dirimu supaya menjelang hari kedatangan Tuhan ini, janganlah hidup kita itu mabuk dengan perkara-perkara duniawi, pesta pora, dengan kondisi-kondisi dunia yang menyenangkan bagi daging ini, sehingga dapat menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan dengan Tuhan. Itulah yang dikatakan mabuk rohani. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri ini jangan ada alasan apapun. Ya, contohnya kalau saat ini musim hujan, Pak, yang lain datang. Kalau semua hujan, semua tidak ada. Mana Pak Cornelius dok, itu tidak masalah. Tetapi semua ada. Jauh, Pak. Rumah Anies jauh, hampir pajak ada bukan. Yang dekat pun bukan yang datang. Nah, kecintaan dengan kenikmatan, kenyamanan dunia, itulah kemabukan. Lebih mengejar. Coba kalau ibu-ibu diundang arisan ke Surabaya berangkat, apalagi diundang party
sama teman-temannya berangkat, nggak peduli hujan. Coba kalau Tuhan yang undang, capek Pak, pusing Pak. Saudara, saya berdiri ini hampir ambruk. Karena kondisi saya lemah. Tapi saya harus tetap melayani. Ya. Masih harus melayani, menunaikan tugas. Jangan kalah dengan daging. Tuhan pasti berkata. Dikatakan berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Yang namanya berjaga-jaga sambil berdoa itu mempersiapkan diri sampai menemukan kehidupan seperti menemukan kesalehan dan kesucian hidup. Itulah berjaga-jaga sambil berdoa. Dan kalau hidup kita ini sudah memenuhi standar kesalehan hidup, kesucian hidup, maka disitulah kita akan tahan berdiri di hadapan anak manusia. Sebab ia akan menimpa semua penduduk. Dan dikatakan supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua itu yang terjadi. Beroleh kekuatan. Nah, beroleh kekuatan itu sekali lagi saya katakan tidak bisa kita dapatkan dari kesenangan dunia. Dari apa yang ada di dunia ini gak bisa memberikan kekuatan. Yang sanggup memberikan kekuatan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana gairah kita untuk berjaga-jaga dan berdoa? Berjaga-jaga itu yang dikatakan berjaga-jaga itu selalu siap sedia dalam kondisi apapun. Itulah berjaga-jaga. Karena Tuhan mengatakan, baik aku datang pada malam hari, dini hari, pagi hari, siang hari, berjaga-jaga. Jadi siap. Kondisi apapun harus siap. Itu namanya berjaga-jaga. Kondisi menyenangkan, gak menyenangkan, harus berani mencari Tuhan, mengejar bagian, memuliakan nama Tuhan. Itulah yang kita cari oleh Tuhan. Satu ayat lagi untuk menutup firman ini. 2 Korintus 5 ayat 9 sampai 10. 2 Korintus 5 ayat 9 sampai 10. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Baik diam di dalam tubuh ini maupun di luar, baik di dalam ibadah maupun tidak di dalam ibadah ini, selalu membentuk hidup ini untuk terus berkenan kepadanya. Dengan istilah waktu kondisinya baik atau tidak baik, itu harus tetap bisa memberikan kemuliaan bagi Allah. Harus bisa menyenangkan kehendaknya. Sebab kita semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Jadi saat kita menghadap tahta pengadilan Kristus, disitulah kita membutuhkan satu kekuatan
supaya kita memperoleh apa yang patut kita terima, yaitu baik atau jahat. Kalau kehidupan kita mempersiapkan diri dengan baik, berjaga-jaga setia sampai mati, maka kita akan patut menerima segala sesuatu yang baik. Kalau di dalam waktu berjaga-jaga kita masih seenaknya, ya pikir sendiri apa yang akan kita terima. Itulah pada pagi hari ini, mari kesabaran Tuhan yang memberikan kesempatan untuk kita berbalik dan bertobat, kita pergunakan sebaik-baiknya, supaya pada saat kedatangan Tuhan dan kita menghadap tahta pengadilan Kristus, kita menjadi pemenang yang hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita pujikan pulihkan hatiku dengan kasih ya Tuhan. Biarlah pujian ini merupakan doa kita pada pagi hari ini, supaya Tuhan boleh memulihkan keberadaan kita, memulihkan hati kita, memulihkan kasih kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, untuk menyongsong kedatangannya yang sudah tidak lama lagi ini. Mari kita bawa hidup kita ke dalam tangan kuasa. Haleluya.
Saya dan Bapak Suprino tetap bergerak bantu pimpin kita dalam doa. Inilah Tuhan yang kami kehendaki. Jadikanlah kami ciptaan yang baru. Kuduskanlah apa yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang pada pagi hari ini kami dengarkan. Kami yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan dari awal penciptaan sampai akhir zaman pun Tuhan masih menyayangi ciptaan Tuhan, terutama bagi manusia seperti kami, Tuhan. Kau beri kesempatan kami hidup di dunia, tidak hanya kami. Kau sediakan makan, Kau sediakan lahan yang harus kami kerjakan untuk hidup. Namun lebih dari itu, Tuhan, firman-Mu sandingkan pada kami. Firman-Mu selalu kalungkan di dada kami, supaya langkah demi langkah kami akan seperti yang Kau kehendaki, Tuhan. Namun luhur kami, walaupun kami Kau sandingi dengan firman, namun masih banyak pelanggaran-pelanggaran. Bahkan umat manusia tidak percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Banyak tuh manusia yang menempuh jalan kehidupan kami, seakan-akan kami mampu untuk kami melakukan kehidupan kami yang lebih mulia. Tuhan, ampuni kami, Tuhan. Jangan sampai, Tuhan, di saat-saat hari-hari terakhir kami seperti firman yang Kau berikan pada kami, bagikan jerat bagi kami, seakan-akan kami tidak tahu kapan itu terjadi. Padahal firman sudah menuntun kami, firman sudah memberi penjelasan pada kami kapan hari-hari Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Beri pada kami hikmat-Mu, agar kami mengerti apa yang Kau kehendaki, Tuhan, dalam hidup kami. Terima kasih, Tuhan, terima kasih, terima kasih. Beri kami iman yang selalu berjaga-jaga. Beri iman kami yang selalu berdoa di hadapan-Mu, supaya apapun yang kami hadapi, firman Tuhan dan kuasa Tuhan selalu menyertai kehidupan manusia yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman yang sudah kami dengar pada pagi ini. Inilah kekuatan kami, inilah iman kami, sehingga di saat-saat yang sulit pun kami akan tahu kapan itu terjadi, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, sehingga sekali lagi, Tuhan, beri iman kami selalu berjaga-jaga. Beri iman kami selalu berdoa agar kami tidak jauh dari Engkau, Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah memberikan firman. Kami hanya bisa berdoa, kiranya setiap hamba-Mu yang menyampaikan firman di tempat ini sertai dengan kuasa-Mu, sehingga firman ini benar-benar menjadikan berkat bagi jemaat yang ada di tempat
doa kami. Inilah supaya kami semuanya mengalaskannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan sesembahan. Terima kasih. Haleluya. Silakan berdua kembali. Dan minggu depan ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus, yaitu jangan lewatkan setiap kegiatan yang masih Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Tidak ada papan yang lain. Saya undang semua kami berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita pujikan satu pujian besar anugerah. Dimanapun mereka berada, selalu membuat nama Tuhan dipermuliakan. Rumah tangga, keluarga, kehidupan jemaat Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Segala usaha, pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Peliharakan seluruh jemaat dalam kasih-Mu. Tidak ada rumah tangga anak-anak-Mu yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang duduk di bangku sekolah, mulai dari playgroup sampai perguruan tinggi, berkati mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang berprestasi, baik dalam akademisnya maupun non akademiknya. Jadikan berkat di dalam pergaulannya. Bagi sidang jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu.
Sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini kembali ke rumah masing-masing. Kami mohon penyertaan Tuhan dalam perjalanan kami. Tiba di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan kami dalam kegiatan ibadah yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari pagi hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai dalam